Apa kabar Kak Stefani? Baik, baik. Gimana Alia? Thank you lah teman-teman. Wah, semangat nih kayaknya banyak yang join untuk mempelajari apakah itu waran terstruktur. Hari ini kita akan bahas tuntas. Betul, aku baik sih, alhamdulillah. Kalau Kak Stefani sendiri gimana? Baik, sehat, sehat. Kayaknya masih sedikit kaku ya Kak Stefani ya, Kaku karena ya? habis office hour juga ya. Kayaknya hari ini cukup berat nih. Sampai Lumayan. senyumnya jadi senyum-senyum yang terpaksa gitu. Enggak kok. Semangat banget nih untuk sharing tentang waran terstruktur ke teman-teman my friends kita. Biar semuanya sama-sama tahu. Karena ini kan investasi yang baru ya di Indonesia. Betul. Ini tuh baru keluar sebenarnya tahun lalu, eh, Hmm. sekitar bulan September sih. Heeh. Oh, jadi bulan September itu memang Mm-mm. baru masuk ke Indonesia atau secara general ini adalah instrumen baru Iya, di dunia bursa? di Indonesia betul. Tapi sebenarnya kalau Hmm. teman-teman pada familiar itu di negara Asia sebenarnya kayak Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina dan Vietnam, mereka sudah pada aware akan produk waran terstruktur atau Oh, namanya di luar mungkin oh, bahasa Inggris structure warrant gitu ya. I see. Jadi sebenarnya kita terhitung lumayan telat ya untuk masuk ke mengadakan produk ini ke Iya, IDFC. malah di Malaysia itu udah kayak belasan tahun lalu loh adanya. Cuma kan Oh, market Indonesia lumayan atraktif. Jadi, wah ya ya kayaknya ya. makanya bursa memperkenalkan produk baru nih. Biar lebih menarik juga untuk meramaikan pasar modal sebenarnya. Wah, terus I struktur see, I see, I itu see. sebenarnya kayak apa ya? Dia tuh produk turunan saham. Jadi kalau ada Mm-mm, sahamnya naik untuk mm-mm. call warrant, warrant terstruktur ini juga akan naik. Kalau sahamnya untuk put Oke. warrant, dia berkebalikan. Kalau sahamnya turun, warrantnya naik. Nah, kalau di Maybank ini sendiri, kita Oh, baru menerbitkan call warrant aja. Jadi misalkan nanti I marketnya see, I bullish, see. wah seru banget itu pasti kalau ada warrant terstrukturnya. Apalagi warrant terstruktur ini sekarang adanya baru di IDX 30 aja. Mungkin kedepannya Oke. bisa dari IDX diperluas lagi jangkauannya. Jadi Paham, ketika marketnya paham, bullish, paham. apalagi nanti menjelang election ya apa pemilihan 2024 ya. presiden. Itu Iya, mungkin bullish. menjadi sesuatu yang ditunggu-tunggu sama para investor. Apalagi kan sekarang juga marketnya kemarin sempat menyentuh 7.000 tapi turun lagi. Bahkan per Iya, hari ini tuh belum kalau kuat nggak sih. salah semuanya merah ya, Kak Stefani ya, semuanya. Iya, Jadi mungkin seharusnya menjelang itu akan menarik sih. Nah, tapi ini aku mau nanya sebelum kita deep dive lagi nih untuk mengetahui gimana sih cara beli waran terstruktur, kemudian um, apa apa yang bisa ya keuntungannya lah gitu untuk para investor ke depannya gitu. Aku pengen nanya sih, apa sih bedanya waran terstruktur dengan waran perusahaan dan opsi investasi lain di Indonesia gitu kan? Ini banyak ya alat instrumen yang di Indonesia dan juga kebetulan nih ada waran perusahaan. Kalau waran perusahaan I'm familiar with gitu. Tapi kalau waran terstruktur tuh itu tadi hal yang baru gitu. Jadi apa sih yang membedakan antara keduanya gitu? oke. Kalau waran terstruktur itu sebenarnya dia diterbitkannya bukan sama emiten. Biasa mungkin teman-teman udah Hmm, tahu waran perusahaan itu diterbitkan oleh emiten saat emiten itu IPO atau dia mau right issue. Jadi ya. dikasih bonus saham waran. Kalau waran terstruktur itu diterbitkan oleh sekuritas. Nah, salah satunya ya I ini Maybank see. Sekuritas. Kemudian untuk waran terstruktur itu masa aktifnya lebih pendek. Hmm. Dia cuma 2 sampai 24 bulan. Sedangkan waran perusahaan bisa sampai 2 sampai 7 tahun. Kodenya waran Oh, terstruktur ini oke. juga unik sebenarnya. Soalnya agak panjang kalau teman-teman suka trading. Terus lihat, ini kode apaan sih? Kok panjang banget? Ada BBCA-nya, lalu ada ZP, C apa gitu. Itu kodenya mean something. Kayak Hmm, contohnya tuh BMRI ZP CG4A, yaitu oke. sahamnya berarti sahamnya BMRI, Mandiri. Ha. Terus ZP adalah kode
Udah sekuritas. sekuritas. Lalu I C-nya itu call see. warrant. Kemudian bulan dari jatuh tempo warrant terstruktur itu sendiri, tahun dan kode unik. Sedangkan kalau warrant perusahaan, mungkin teman-teman juga familiar, kayak dulu ada Friends Strip W, itu kan W1 ada W2, terus Iya, ada ada W-nya. CMNP Strip W. Pokoknya ada Strip W itu berarti warrant yang terbitkan oleh emiten. Kemudian I see. untuk warrant terstruktur itu juga apa namanya? Dia otomatis in the money pada saat jatuh tempo. Jadi akan di-exercise secara tunai. Kalau warrant perusahaan itu kan harus kayak, oh ya saya mau exercise atau tebus. Baru dikonversikan menjadi saham induk. Tapi kalau warrant terstruktur tidak dikonversikan, namun akan dibayarkan tunai di RDN-nya nasabah. Oh gitu, jadi bisa langsung withdraw dong kalau misalnya. Oh iya, kalau cuan iya benar langsung Kalau cuma withdraw. bisa langsung di withdraw kan. I see. Terus Jadi ada perbedaannya di satu situ lagi ya. nih yang paling unik nih Al. Yang Gimana paling gimana? unik itu ada market maker atau liquidity provider di warrant terstruktur. Sedangkan kalau Gimana di tuh? perusahaan ya semuanya tidak ada liquidity provider, yaitu semuanya cuma investor. Jadi kalau apa sih artinya liquidity provider? Uh, ini adalah salah satu peraturan bursa juga untuk penerbit yang menerbitkan warrant terstruktur apabila nanti pada saat mau beli atau mau jual, investor tidak takut atau khawatir bahwa aduh nanti bisa beli nggak bisa jual lagi. Udah beli banyak lagi, mau jual ke siapa? Nah, itu tugasnya liquidity provider untuk selalu ada di pasar, di market, di paparan bursa. Kalau teman-teman my friends udah pernah lihat, udah pernah tradingin warrant terstruktur, itu akan ada liquidity providernya, yaitu adalah Maybank sendiri. Oh, jadi perbedaannya kalau yang aku tangkap gitu ya, Kak Stefani, berarti itu sebenarnya letak yang paling dirasakan itu adalah jangka waktunya pastinya kan. Kita lebih singkat, warrant terstruktur lebih singkat dibanding dari warrant perusahaan. Kemudian dari namanya juga berbeda, tapi bedanya kalau misalnya warrant perusahaan itu kalau kita mau exercise, dia akan dalam bentuk saham baru kita withdraw gitu. Kalau misalnya mau diambil cuannya gitu. Kalau misalnya warrant terstruktur, kalau misalnya in the money itu bisa langsung kita cuanin gitu, kita cashin, kita withdraw. Iya, langsung ditransfer ke RDN nasabah atau teman-teman my friends yang trading. I see. Nah, tapi kalau misalnya warrant terstrukturnya tuh bisa nggak sih? Misalnya si sahamnya turun gitu, berarti kan dia sebagai saham andalanya juga turun. Apakah ruginya akan sama seperti saat kita berinvestasi saham atau tidak? Atau kita bisa bail out gitu? Sebenarnya warrant terstruktur ini lebih banyak juga aku lihat trader-trader untuk trading jangka pendek ya, ketika teman-teman trader lihat oh ini kayaknya saham BBCA udah lama kemarin koreksi gede, hari ini dia mau beli sahamnya, tapi kayaknya mau trading aja. Nah, mereka tuh bisa jadi pilihan alternatif investasi. Jadi mereka beli warrantnya, BBCA warrant. Karena ini pengungkitnya lebih gede pengalinya. Nah, itu juga kalau turun juga lebih gede. Jadi ya resikonya lebih tinggi. Ini high risk product sebenarnya. Jadi makanya warrant ini lebih cocok buat trader ya, Kak Stefani ya? Dibandingkan emang orangnya emang pengen profil resikonya tuh pokoknya jangka panjang itu long term investor gitu, dia lebih cenderung cocoknya buat para trader yang memang pengen satset gitu kan, dapet cuannya tapi nggak mau nunggu lama-lama ngelihat pergerakan sahamnya dia sendiri. Trader atau swing trading ya karena ya kayaknya sebutannya. Mungkin teman-teman trader bisa lihat, oh ini kayak seminggu naik nih, mungkin mau coba di warrant terstrukturnya kayak gitu. Oke, tapi kan aku mau nanya lagi nih terkait dengan swing trader tadi gitu kan. Kalau misalnya kita dapat nih informasi mengenai suatu kode saham emiten gitu. Nah, untuk kita mengetahui informasi tentang warrant terstruktur yang kita beli itu kita bisa mencerminkan informasi dengan emiten tersebut nggak sih? Misalnya kayak kita dengar pagi-pagi nih gitu, chartis ngasih tahu kalau misalnya saham TLKM naik atau apa gitu. Itu akan tercerminkan terhadap
warrant terstruktur ya berarti ya, Kak Stefani? Benar, benar Al, itu benar banget soalnya warrant terstruktur ini mencerminkan dia mengekor dari underlying share-nya. Kalau I Telkomnya see. naik seperti wah kamu conviction-nya hari ini Telkom pasti naik, ya udah. Mm-mm. Kalau kamu yakin banget untuk trading, might as well try the warrant, the structure warrant. Oke, jadi teman-teman Pay Friends tuh harusnya juga tidak perlu mengalami kesulitan gitu ya untuk mencari tahu, mencari informasi mengenai warrant terstruktur kalau sebelum beli gitu. Karena kan suka beberapa orang ada yang kepikiran kayak, wah kalau ini ada yang instrumen baru nih, gimana caranya kita bisa mengetahui prospek dari warrant terstruktur yang diterbitkan gitu kan. Jadi My Friends tidak perlu khawatir ya kalau misalnya mau coba trading gitu. Misalnya mau coba trading juga bisa beli warrant terstrukturnya dulu ya, Kak Stefani. Bener, bisa banget, bisa banget. Soalnya ya oke. Misalkan teman-teman juga nih, aduh aku punya saham besar di saham jangka panjang kamu. Mm-mm. Di contoh biasa kan saham bank ya kalau yang panjang atau Astra Betul. atau Unilever biasanya orang-orang yang punya buat jangka panjang yang biasa ya rencananya buat anak nanti. Mhm. Nah, tapi kamu juga pada saat itu mempunyai conviction bahwa oh iya, oh my god, kayaknya nih saham batubara harganya lagi naik terus. Oke nih. Kamu, aduh tapi lagi nggak ada uang. Jadi kamu bisa alternatifnya adalah dari a chunk of that money from your long-term investment, kamu bisa jual sedikit, nanti kamu beli warrant terstruktur saham yang Mhm. kamu yakin itu, let's say saham batubara ini, lalu kamu beli warrantnya, udah untung, kamu jual, dapat untungnya, habis itu kamu beli balik saham yang long term kamu. Oh, gitu tuh sebuah strategi tuh, my friend tuh kalau misalnya lagi Bener. nggak memiliki modal yang cukup besar, tapi tetap pengen melakukan investasi dan daripada dibuang ke hal-hal yang tidak berguna gitu ya, hanya sesaat, mending diinvestasiin gitu ya, tetap ngalir Iya. gitu kan. Soalnya kan Oke, aku juga oke. yakin nih teman-teman my friends semuanya pasti jago teknikal lah, analisa teknikal. Jadi, wah kalau ada alternatif ini bisa dijadikan sebagai alternatif juga untuk investasi. Jadi kan biar dapat pergerakan market juga, untungnya kamu dapat. Kemudian kamu juga bisa apa namanya tidak kehilangan saham yang kamu pegang long term itu. Oke, oke. Nah, ini juga mau ngasih tau my friends juga yang lagi nonton, boleh kalau misalnya ada pertanyaan mengenai warna terstruktur atau gimana sih cara tekniknya dan lain-lain itu bisa langsung di komen aja nanti akan dibaca langsung sama Kak Stefani. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke Q&A atau misalnya kita lihat dari pertanyaan my friends, aku mau nanya lagi nih Kak Stefani. Jadi kan Silakan. kita baru ada konten baru nih mengenai waran terstruktur seri 5. Aku baru melihat ada masa penawaran umum, ada penjatahan dan lain-lain itu. Itu boleh dijelasin nggak sih gimana sih cara memulai pemesanan waran terstruktur dan kira-kira tuh dari masa-masa tersebut tuh apa yang harus kita expect gitu? What are we going to get di pada saat itu? Kita harus ngapain kayak gitu-gitunya? Oke. Untuk membeli warrant terstruktur di pasar perdana ya berarti ya. Hmm, Jadi kan emang peraturan bursa kita harus melakukan kayak IPO setiap kali I see. menerbitkan warrant Oke. terstruktur yang baru. Kali ini kita Hmm, udah terbitin di seri kelima. Kita terbitin ada 10 jenis warrant itu hmm. dari underline-nya Akra karena Akra baru masuk IDX 30 ya menggantikan Tebik kemarin. Kemudian ada Oke. AMRT, ASI, BRPT, Goto, Harum, INDF, Pegas, Telkom juga kita perbaruin, Tower juga kita perbaruin. Ini semua banyak yang kita perbaruin. Kemudian belinya tuh gimana? Jadi teman-teman bisa ke websitenya Maybank yang itu adalah warrant.maybank.com. Hmm. Terus teman-teman bisa download formnya. Tapi ini hanya dipertujukan untuk apa namanya nasabah Maybank Sekuritas untuk sekarang ya. Jadi Oke. untuk pembelian perdana itu hanya untuk Nasabah Maybank bebas Sekuritas sekuritas. ya benar. Tapi nanti pada saat apa namanya pada saat dia sudah listing, teman-teman bisa mencari kode waran ini
Jadi contohnya Akra ZP CJ 4A. Itu Ini maksudnya gimana tuh? semua. Mungkin sebelum lanjut gitu. Jadi salah Gimana satunya boleh tuh ya Kak Stefani? kayak kemarin kan contoh nih Akra udah masuk IDX 30, teman-teman, wah bagus tuh saham Akra, aku pengen kayak gitu. Jadi teman-teman bisa nanti tanggal 9 Oktober dia IPO-nya, listingnya. I 9 see. Oktober teman-teman bisa beli saham Akra ZPCJ 4A untuk yang seri 5 ini belakangnya CJ 4A, ZPCJ 4A. Jadi ZPCJ 4A. kalau di pasar sekunder langsung beli aja, langsung cari sahamnya. Oh ini warrennya, ya udah aku mau beli, silakan. Tapi kalau yang untuk teman-teman nasabah Maybank, itu teman-teman periode penawaran umumnya di tanggal 27 September sampai 2 Oktober. Nanti Mulai penjatahannya besok berarti bisa ya? iya, mulai besok benar. Oke. Terus tanggal penjatahannya 4 Oktober. Nanti kalau ada refund, nah sama distribusi itu di tanggal 6 Oktober. Tanggal 9 Oktober udah listing. Hari Senin ya. Senin depan, bukan Senin depan. Depannya lagi. Ya, 2 minggu lagi. Iya. Ya. I see. Iya. Nah, pada saat allotment date itu maksudnya apa dan pengembalian uang pemesanan tuh gimana maksudnya? Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada pergerakan harga yang berbeda dari yang awal mereka bayar, itu akan dikembalikan atau gimana, Kak Stefani? Oke, untuk warnanya Maybank kita tuh price fixing. Jadi kita sudah tentukan harga-harganya tanggal segini, tanggal periode penawaran umumnya yang tadi itu 27 Oktober sampai 27 September sampai 2 Oktober. Tanggal penjatahan berarti nanti teman-teman tuh dapatnya berapa atau di allotmentnya tuh berapa. Misalkan beli 1000 unit atau 1000 unit itu sama dengan 10 lot karena satu lot sama dengan 100 lembar atau unit waran terstruktur. Jadi sama seperti saham biasa hitungannya. Ya? Jadi itu sesuai, apakah dapetnya sesuai atau enggak. Kemudian ternyata kalau nggak sesuai dapat refund, ada refund. Misalkan tadi udah transfer di RDN, terus ternyata aku dapetnya kurang berarti ada refund dong, akan di refund di tanggal 6. Nah tanggal 9 tanggal 6 distribusi dan refund, jadi dapat sahamnya dan refundnya tanggal 9 listing date, jadi udah bisa ditradingkan oleh semua nasabah di sekuritas manapun, bukan cuma di Maybank. Seperti itu. Jadi kalau misalnya udah jadi nasabah Maybank Sekuritas sudah dapat private access ya, priority access lah intinya untuk mendapatkan waran terstruktur. Privilege. I see. Oke, lumayan lama ya dari tanggal 27 September sampai 9 Oktober. Dan itu semua berarti fixed pricing dan nggak akan kayak tiba-tiba misalnya ada yang mulai penawarannya di tanggal 30 gitu. Itu tetap sama dengan yang penawarannya di tanggal 27, di tanggal 1. Itu tetap sama berarti. Sama, benar sama. Oke. Jadi harganya kita nggak ganti-ganti lagi sih, bener ya. Dari awal dari harga itu berarti kan udah ditetapin sama Maybank Sekuritas ya. Sementara harga saham besar sendiri itu akan fluktuatif naik turun, itu tetap tidak akan mempengaruhi harga pada saat penawaran ya? Nah, kita itu price fixing di tanggal 21 kalau teman-teman baca term sheet-nya ya. Jadi setiap penerbitan kita Maybank Sekuritas akan mengeluarkan term sheet. Kalau teman-teman mau pelajarin dulu itu kayak kepanjangannya dari perpanjangan tangan dari prospektus. Pada saat jadi penerbit, kita mempunyai prospektus nih, kayak orang mau IPO kan. Cuma kalau IPO kan emitennya, kalau ini yang ini kan menerbitkan Maybank, jadi prospektus ini tentang si Maybank. Gimana laporan keuangannya, kuat nggak nih untuk menjadi penerbit? Setelah itu, setiap kali kita mau menerbitkan waran-waran baru, itu ada yang namanya term sheet. Term sheet ini teman-teman juga bisa download di website kita, waran.maybank.com, untuk dipelajarin. Kemudian ya teman-teman kalau mau aku kasih bocoran mungkin bisa lihat yang mana nih waran yang naik,
yang udah naik dari tanggal 21 sampai tanggal 9 nanti. Cukup lama. Ini sudah Atau yang ada turun, bocorannya. ya sharing-sharing dikit lah. Berarti tuh Big Friends yang nonton hari ini bisa tuh ditanya-tanyain tuh.